Selamat siang pemirsa, saya Bintang Aulia melaporkan untuk Unila TV. Saat ini saya sedang berada di gedung B3.1 FISIP Universitas Lampung, di mana pada hari ini Senin 28 Agustus 2023 tengah berlangsung kegiatan International Stadium General dengan tema Climate Change, Adaptation and Communication, Emerging Research and Opportunity yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Dengan materi yaitu diantaranya Profesor Dr. Alexander G. Flor dari University of the Philippines Open University, Dr. Juara P. Lubis dari Institut Pertanian Bogor, serta Dr. Benjamina P. Flor dari University of the Philippines Los Banos. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Ana Gustina Zainal SOS MSI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FISIP Unila, Dr. Dedi Hermawan SOS MSI, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Unila, Ibu Mulan Suciska SIKOM MSI, serta sivitas akademika lainnya. Acara ini tengah berlangsung sejak pukul 1 waktu Indonesia Barat yang dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FISIP Unila, serta dimoderatori oleh dosen jurusan Ilmu Komunikasi, Bapak Ahmad Riza Faizal, SOS IMDLL. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi serta tanya jawab. Diketahui tujuan utama dilaksanakannya acara ini adalah untuk pelaksanaan kuliah tamu yang mengundang dari dosen dari luar Universitas Lampung, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mendukung akreditasi internasional yang telah diraih oleh Prodi Ilmu Komunikasi Unila. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai perubahan iklim yang telah menjadi isu dunia. Wakil Dekan FISIP berharap kegiatan ini dapat menjadi suatu awalan yang positif, khususnya untuk kegiatan yang bersifat internasional, dalam mendukung memperkuat dukungan mempertahankan akreditasi internasional. Yes, I'm very impressed with the way this event has been designed, conceptualized, and developed. Your knowledge of climate change and sustainability is quite high, and relating it to communication issues is, I think, quite advanced insofar as other developing countries are concerned. So congratulations to the University of Lampung for doing a very good job in organizing this event. Okay, the second one is, may I ask you to briefly explain a little bit about the topic that you brought here today? Okay, now I come from the Faculty of Information and Communication Studies of the University of the Philippines Open University, and I happen to believe that one of the most important, one of the most significant, one of the most effective interventions for climate change is information and communication strategies. And that's what I tried to convey during my presentation. I gave my arguments why this is so, and also related a number of books in this topic, I think, which would be useful. And these books could be downloaded by your faculty and students from the internet at no charge at all. It's open educational resources. Okay, the last one, sir. What is your hope after this event held? Well, actually, I'm very hopeful that the University of Lampung will continue with its initiative on climate change communication as a very important form of climate action. Yes, and you will be a leader in this regard among Indonesian institutions. Not only in institutions in Indonesia, but probably the entire ASEAN region. Yeah. Okay. Terima kasih. Menurut saya acara hari ini sangat penting, sangat penting. Kan ini adalah salah satu gerakan, salah satu forum untuk meningkatkan kesadaran anak muda untuk mengerti apa itu climate change, apa yang harus dilakukannya untuk climate change, dan bagaimana menyebarkan. Sebagai orang komunikasi harus tahu bagaimana menceritakan climate change itu pada orang luar. Sehingga acara hari ini menurut saya luar biasa pentingnya
untuk anak muda dan untuk masa depan dunia ini gitu. Oke, Pak mungkin boleh dijelaskan sedikit topik apa sih yang Bapak bawa hari ini, Pak? Oke, saya menceritakan beberapa hasil penelitian di Indonesia tentang climate change. Bagaimana petani memandang climate change. Banyak petani yang menganggap bahwa climate change itu nggak ada, itu bukan persoalan kita gitu. Tetapi saya juga menunjukkan bahwa kalau dilakukan dialog dengan baik-baik, kalau dilakukan banyak obrolan formal maupun informal, petani itu akhirnya tahu apa itu climate change dan mau bertindak untuk mengatasi climate change itu. Itu gunanya kita belajar komunikasi dan mengkomunikasikannya dengan baik tentang climate change itu. Oke Pak, terakhir gimana harapan Bapak nih setelah kita melaksanakan acara hari ini, Pak? Jadikan climate change menjadi pembicaraan sehari-hari. Bahwa climate change itu ada dan climate change itu harus kita mitigasi supaya kita nggak tenggelam dalam masalah-masalah climate change. Itu menurut saya. Dan anak muda sangat berkepentingan untuk itu. Karena kalian lah yang punya generasi dunia ini di masa depan, bukan saya. Saya sebentar lagi lewat gitu. I think this event is a very timely and very relevant, especially for our young students, the Gen Z, who is not very much aware or maybe aware but not so conscientious about their roles, their responsibilities in making sure that climate change is something that they have to adapt to. A very young mind, how old they are now? 20, 21, no? Maybe their studies is their responsibility, but they could not continue studying if they are not able to adapt to climate change. And I commend the university, especially the Faculty of Social Science and Political Communication, because this is something that we have to increase the awareness and knowledge of our students, especially communication students. Okay, second may I ask you to briefly explain to us the importance of the topic you are bringing here today? Yeah, the importance of the topic that I brought today is that we are trying to encourage our young communicators not only to communicate what climate change is, but really to do research, to make sure that that becomes a part of daily conversation, so that when you talk about it, you do not only talk about your experience, but you are also sharing this to others. And when you share, it becomes knowledge. And if knowledge is being shared, it becomes wisdom. And if there is wisdom, then probably we could change the norms and form a habit of adapting to climate change, because it's real. We cannot do anything about it. It's already there. So we just have to make sure that we are adequately prepared to prepare ourselves. And that's why I told them that we should do Marites with a purpose. So Marites is a Filipino name, which really stands for Mare. What's the latest? Mare, Komare is the godmother, a godmother who stood by your child's baptism. But in reality, it's really trying to encourage, especially women, to talk about things that matter. When you talk about something, it has to have a purpose. What is the purpose of talking about climate change if not to educate? Not to educate, not only increase awareness, but really to educate. How can we educate, especially the younger generation, on what to do to adapt to climate change? Okay, the last one. What is your hope in the future after this event, especially maybe for the communication science? I hope that because Indonesia is also into development communication, and I believe that our communicators here are not limited to simply doing infographics or coming up with logos or advertising materials, but really doing something, using media channels, not only to disseminate information, but really to educate. Especially your television, your radio, or your newspaper, the noblest aim or purpose of these channels is really to educate.
So I hope this is something that our students would research on, especially that our students also ask what kind of research can we do about climate change adaptation specifically, because we cannot do so much about mitigation, but we could look at it. We could look at mitigation measures. Are these working? Are these environmentally acceptable? Is this something that people like to do? Why are there people who are in denial? So I hope that with this, how many are they? 150 or 200 students would be the start of climate change communication in UNILA. Selamat siang, terima kasih ya. Kami dari pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, pimpinan khususnya sangat menyambut positif acara ini, karena ini bagian dari upaya menumbuhkan iklim akademis yang di dalamnya ada berdiskusi berbagai ilmu pengetahuan, ya, berbagai data, perkembangan isu-isu aktual gitu. Ini sangat positif bagi para mahasiswa, bagi sivitas akademika. Selain itu juga ini kan diselenggarakan oleh program studi ilmu komunikasi ya. Dan ilmu komunikasi kita tahu baru saja mendapatkan akreditasi internasional. Oleh karena itu dimulai dari hari ini mungkin salah satunya adalah momentum untuk mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang berdimensinya internasional ya, globalisasi begitu ya. Dan isu-isunya juga sangat aktual nih yang dibicarakan, persoalan perubahan iklim ya, persoalan lingkungan ya, persoalan masa depan kehidupan di bumi dan peran strategis dari ilmu komunikasi. Ya, ini saya pikir sangat positif ya acara ini. Baik Pak, selanjutnya harapan Bapak nih ke depannya setelah diadakannya acara ini apa Pak? Ya, harapannya ini sekali lagi menjadi satu awalan yang positif untuk kemudian ke depannya event-event yang sifatnya internasional semakin rutin diselenggarakan, dan kemudian berbagai stakeholder dari luar juga bisa ke UNILA, ke FISIP, ke jurusan komunikasi, sehingga dukungan terhadap mempertahankan akreditasi internasional itu juga kuat ya. Kita tidak berhenti di kuliah umum, tapi juga ada nanti mobility studi ya, mobilisasi studi ya, untuk pertukaran mahasiswa internasional, kerjasama dengan perguruan tinggi internasional, dengan program studi komunikasi di berbagai negara. Kemudian dosen-dosennya juga bisa melakukan hal yang serupa. Dosen-dosen ilmu komunikasi FISIP UNILA bisa menjadi tamu pembicara di negara-negara ASEAN paling tidak ya, syukur-syukur di negara-negara Eropa, Amerika. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang skalanya internasional harus sudah mulai dirancang ya, mulai dari sekarang dalam rangka itu tadi mempertahankan akreditasi internasional, membangun iklim globalisasi, internasionalisasi di jurusan, baik untuk para dosen, untuk para mahasiswa, dan juga manajemen dari jurusan itu. Jadi ini satu hal yang positif dan akan menjadi jalan untuk memperkuat internasionalisasi jurusan komunikasi ke depannya. Ya, untuk Stadium General itu adalah kegiatan rutin di jurusan ilmu komunikasi yang kita upayakan selalu mengundang pembicara-pembicara dari internasional ya. Dimulai dari tahun lalu kita sudah mengundang dari Australia dan Kanada, dan tahun ini kita mengundang dari Filipina. Dua pembicara yang kita undang ini adalah pembicara yang memang sudah diakui oleh Asosiasi Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi memang ilmunya sudah diakui, dan beruntung sekali kita bisa mengundang mereka ke sini dengan harapan mereka bisa memberikan insight-insight baru, pengetahuan-pengetahuan global yang baru kepada mahasiswa ilmu komunikasi, sehingga mahasiswa komunikasi dan mahasiswa UNILA pada umumnya ya bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas. Cakrawalannya jadi lebih luas, itu sih harapan kita. Oke, selanjutnya Bu, apakah ada hambatan Bu dalam persiapan International Stadium General ini? Kalau hambatan insya Allah nggak ada ya, alhamdulillah tidak ada. Dari narasumbernya sangat kooperatif, mereka sangat membantu, mempermudah, asosiasi pun mempermudah, kita bisa mengundang mereka dari fakultas dan universitas juga sangat mendukung, jadi saya rasa tidak ada masalah berarti sih.
Oke, terakhir Bu, apa nih harapan Ibu ke depannya setelah diacarakannya acara ini Bu? Harapan saya ini bisa memberikan wawasan yang baru ya, apalagi ini temanya memang lagi in banget nih ya, tentang climate change dan sebagainya. Jadi kita punya ilmu-ilmu baru, nanti akan mengembangkan riset-riset topik baru mungkin bagi mahasiswa, jadi nggak melulu hanya media sosial mentok gitu ya istilah saya, tapi bisa mengaitkan pada topik-topik yang lagi strategis tuh, sustainable development, climate change dan sebagainya. Selain itu, mahasiswa juga bisa lebih internasional arahnya, orientasinya gitu. Jadi dan sangat welcome tadi kita dapat tawaran dari mereka, dari narasumber untuk ke depan mereka sangat membuka pintu untuk kerjasama yang lain gitu, riset, terus student mobility dan sebagainya, mereka welcome banget. Jadi ini kan karena jurusan kita ini sudah mendapatkan akreditasi internasional FIBA A, jadi kita punya tanggung jawab untuk tetap mempertahankan orientasi internasional tersebut gitu. Dan ini salah satu upaya yang kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih sering dan kegiatan internasionalnya bisa lebih banyak. Climate change dan kita lebih sadar gitu mengenai itu, climate change itu penting gitu buat kita. Oke, setelah dilaksanakan acara ini, harapan kakak gimana nih? Harapan saya sih ya semoga kita lebih sadar gitu, maksudnya di sekeliling kita gitu, betapa penting tentang perubahan iklim ini gitu. Jadi lebih aware terhadap, apalagi kita kan pemuda gitu, jadi harus lebih bisa membangun negara gitu. Jadi lebih maju gitu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bintang Aulia beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.